Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabarnya kalian hari ini? Saya berharap kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk sehat itu kita juga perlu ikhtiar atau usaha ya. Jangan hanya pasrah saja kalau kita tidak berusaha. Jadi cara agar kita sehat itu salah satunya adalah dengan mematuhi protokol kesehatan. Kita memakai masker setiap kemanapun kita. Kemudian anak-anak sekalian juga mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Selanjutnya anak-anakku harus makan makanan yang sehat, bergizi dan halal pastinya ya. Itu salah satu contoh kita menjaga kesehatan kita. Anak-anak sekalian, sebelum kita awali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kerapian siap nad'u wahid itnani thalatha a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga dengan kesungguhan doa kita Allah mempermudah segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mempelajari materi tentang Nabi Shalih alaihissalam, terlebih dulu kita harus mengetahui dalam Al-Quran pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Shalih itu ada pada surah Al-A'raf ayat 73. Kalau ingin tahu bacaan seperti apa, silakan disimak slide berikut ini ya. Nabi Shalih alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Shalih berasal dari keluarga miskin dan sederhana. Namun begitu, Nabi Shalih adalah pemuda yang taat, yang hanya beriman kepada Allah. Nabi Shalih diutus untuk kaum Tsamud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Ad. Kaum Tsamud ternyata lebih pandai daripada kaum Ad. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Berkat kegigihan kaum Tsamud, negeri tandus itu pun bisa dibangun kembali. Bangunan di tempat itu megah dan mewah. Gunung-gunung dipahat menjadi istana yang indah. Tanah di tempat itu juga subur, pepohonan hijau dan buahnya lebat. Hasil panen selalu melimpah ruah. Seluruh kaum Tsamud hidup sejahtera dan tercukupi. Namun keberhasilan itu justru membuat kaum Tsamud lalai dan sombong. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Mereka menganggap rezeki yang mereka peroleh bukan karunia Allah, melainkan hasil usaha mereka sendiri. Oleh karena itulah, Allah mengutus Nabi Shalih agar berdakwah untuk kaum Tsamud agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Shalih pun mulai berdakwah. Beliau mengajak kaum Tsamud untuk menyembah Allah. Namun kaum Tsamud sama sekali tidak menghiraukan ajakan Nabi Shalih dan menganggap Nabi Shalih sebagai pembohong belaka. Kaum Tsamud lalu menuntut Nabi Shalih untuk mengeluarkan mukjizat. Menghadapi tuntutan itu, tak ada jalan lain bagi Nabi Shalih kecuali memohon kepada Allah agar memberikan mukjizat kepadanya. Allah lalu mengabulkan permohonan Nabi Shalih. Suatu hari, Nabi Shalih mengajak kaum Tsamud untuk pergi ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Shalih bukan karena mempercayainya. Mereka malah berharap agar Nabi Shalih tidak bisa mengeluarkan mukjizatnya dan dapat menghinanya sepuasnya. Sesampainya di kaki gunung, kaum Tsamud meminta Nabi Shalih agar mengeluarkan seekor unta dari sebongkah batu besar. Sebuah permintaan yang tidak masuk akal. Namun, betapa terkejutnya kaum Tsamud karena tiba-tiba sebongkah batu besar itu terbelah. Dari dalam bongkahan batu itu keluar seekor unta betina. Orang-orang dari kaum Tsamud keheranan, menepuk-nepuk pipi mereka dan memandang tak percaya.
Setelah kejadian itu, beberapa orang mulai percaya. Mereka membenarkan kenabian Nabi Soleh alaihi salam. Kabar itu segera tersebar ke seluruh penjuru negeri. Air susu unta yang keluar dari batu itu banyak sekali dan cukup untuk diminum seluruh penduduk. Orang-orang bergembira, mereka bisa minum susu unta sepuasnya. Akan tetapi masih ada juga orang yang berkeras hati tidak mau percaya dan menganggap semua itu hanyalah sihir belaka. Orang-orang kafir yang tidak mau mempercayai Nabi Soleh kemudian memilih 9 algojo kejam yang selama ini sering menyiksa pengikut Nabi Soleh untuk membunuh unta tersebut. Melalui malaikat Jibril, Allah memberitahu rencana pembunuhan unta itu kepada Nabi Soleh. Beliau kemudian datang untuk menasihati orang-orang kafir itu agar bertaubat dan mengurungkan niat jahat mereka. Namun tekad mereka sudah bulat. Dengan membawa pedang yang terhunus, mereka mengejar unta Nabi Soleh dan membunuhnya dengan pedang yang sudah diasah tajam. 9 algojo itu kemudian mendatangi rumah Nabi Soleh karena mereka juga ingin membunuhnya. Namun dalam perjalanan, mendadak batu-batu besar melayang menghantam mereka dan mereka meninggal. Azab Allah pun turun berupa petir yang menyambar dengan amat keras. Orang-orang kafir yang tidak mempercayai kebenaran Nabi Soleh pun berlarian menyelamatkan diri. Bumi tempat mereka berpijak juga tiba-tiba berguncang. Gempa dahsyat terjadi. Orang-orang pun semakin bingung. Bencana datang dari atas dan bawah. Akhirnya setelah azab itu diturunkan, semua kaum Samud binasa. Tak ada lagi yang tersisa kecuali 120 orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti dakwah Nabi Soleh. Selanjutnya, Nabi Soleh membawa para pengikutnya berhijrah ke Ramlah yang merupakan suatu tempat di Palestina. Demikianlah kisah Nabi Soleh alaihi salam tentang mukjizat unta yang keluar dari dalam batu. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan percaya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kita sudah selesai menonton video tentang kisah Nabi Soleh ya. Seru tidak anak-anak sekalian? Kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Soleh? Yuk tunjuk tangan yuk. Nah, ucap alhamdulillah ada yang sudah tahu. Sekarang sudah sempurnakan ya jawaban teman-temannya. Jadi salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Soleh ini antaranya yang pertama bahwa setiap orang yang beriman atau menurut kepada perintah Allah atau dari petunjuk Rasulnya maka dia akan selamat. Nah, seperti umatnya Nabi Soleh yang menurut itu ya, umatnya Nabi Soleh yang beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu orang yang durhaka atau tidak mengikuti anjuran atau ajaran Rasulnya maka dia akan celaka atau binasa atau mendapat sengsara dan musibah. Itu tidak ikuti ya tentunya. Yang ketiga hikmahnya adalah setiap Rasul atau utusan Allah itu pasti memiliki mukjizat. Siapa yang tahu mukjizat itu apa? Ya, jadi mukjizat itu salah satu yang diberikan oleh Allah kepada utusannya. Contoh mukjizat ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau mukjizatnya Nabi Soleh, kira-kira apa dari video tadi? Nah, video tadi menjelaskan bahwa mukjizat Nabi Soleh adalah unta betina yang gemuk, bagus, dan mengeluarkan susu yang tidak akan ada habisnya. Itu mukjizat atau sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Soleh. Yang keempat atau terakhir, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Soleh adalah hati-hati dengan kekayaan atau kenikmatan dari Allah. Nah, jangan sampai dengan kenikmatan yang kita punya kita menjadi lalai atau kita menjadi sombong dan tidak mau berbagi. Nah, Ustazah tidak kayak seperti itu ya. Kalau mendapat kenikmatan dari Allah, senantiasa bersyukur, berbagi kepada sesama. Alhamdulillah. Nah, anak-anak sekalian, demikian tadi pembelajaran tentang kisah Nabi Soleh. Semoga anak-anakku bisa
mengambil pelajaran dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin.